Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kali ini kita akan membicarakan tentang cobaan. Ada hadis yang berbunyi, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberi dia cobaan. Jadi cobaan itu bisa jadi merupakan tanda cintanya Allah kepada seseorang. Kalau Allah mencoba kita, bisa jadi itu adalah Allah menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Terus ada orang mengatakan, saya ini kok nggak pernah dicoba ya, gitu katanya. Selama ini rasanya saya ini enak-enak aja. Karir lancar, ekonomi lancar, apa yang saya cita-citakan tercapai, kok saya nggak pernah dicoba? Jangan-jangan saya nggak dicintai oleh Allah. Nah, perlu diketahui bahwa Allah memberikan cobaan itu bisa jadi cobaan yang tidak mengenakan, tapi cobaan juga bisa merupakan hal yang mengenakan. Kalau dalam ayatnya dikatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami memberi cobaan kepada mereka dengan suatu yang jelek maupun suatu yang bagus. Jadi ketika orang lain katakanlah dicoba dengan kemiskinan, dengan kefakiran, orang kaya juga sebetulnya itu adalah cobaan. Dia sedang dicoba sebetulnya. Jadi kalau selama ini kita merasakan kok rasanya ekonomi saya jalan lancar-lancar aja, keluarga juga sehat-sehat aja, itu semua adalah cobaan itu. Cobaan apakah kita bisa syukur atau tidak. Ingat kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tuh apa yang diinginkan dikasihkan oleh Allah gitu ya. Kaya raya, toh, sampai alat-alat rumah tangganya terbikin dari emas. Malah diceritakan kandang kudanya aja dibikinnya dari emas Nabi Sulaiman. Udah kaya raya begitu ya. Nabi lagi. Kekuasaannya berwibawa. Tapi begitu suatu ketika beliau menginginkan singgasana Ratu Bilqis hadir di hadapan dirinya, ada orang yang bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan. Apa yang dia inginkan keturutan. Nah, di situ Nabi Sulaiman mengatakan, sorry. Ini bagi saya ini cobaan ini. Segala yang diinginkan kok terpenuhi. Ini cobaan ini. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani la asykuru an akfur. Semua ini adalah karunia dari Allah, karunia dari Tuhanku. Dalam rangka Allah menguji kepadaku, apakah aku tergolong orang yang syukur atau orang yang kufur pada nikmat. Jadi kekayaan yang berlimpah, kesuksesan, pangkat, itu Sulaiman mengatakan itu semua adalah cobaan. Nah, berarti kepada teman kita yang tadi mengatakan, kok rasanya saya nggak pernah dicoba nih, jangan-jangan Allah nggak cinta pada saya. Apa yang ada pada dirimu semua adalah cobaan. Anda diberi jabatan, itu cobaan jabatan itu. Makanya punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, jaga agar bisa dilaksanakan dengan amanah. Karena itu adalah cobaan. Segala nikmat yang Allah berikan pada kita, itulah cobaan. Menguji apakah kita bersyukur atau tidak. Karena bisa jadi orang itu kalau diuji yang tidak mengenakan dia lulus, tapi justru dengan diuji dengan yang enak dia malah tidak lulus. Kalau di zaman Nabi Musa kan ada kisah tentang Korun ya. Korun kan asalnya orang miskin ceritanya. Ketika miskin kan dia ibadahnya tekun. Ya biasanya kan ibadahnya tekun, terus solidaritas sosialnya juga baik, dengan tetangga ya baik gitu kan.
Tapi justru setelah jadi orang kaya, ibadahnya jadi kelenderan, gitu. Terus memperlihatkan kekikirannya, timbul rasa sombong. Justru Qarun itu jatuh setelah diberi cobaan yang mengenakan tadi. Maka ketika kita dilimpahi banyak nikmat, diberi kesehatan, diberi teman-teman yang semua mensupport kita, kita harus waspada bahwa itu adalah cobaan. Jangan sampai kita seperti kisahnya seekor monyet. Ya. Seekor monyet bertengger di atas pohon. Ketika ada angin kencang, angin puting beliung, dia berpegang pada dahan pohon dan dia selamat. Dengan ada angin kencang, angin puting beliung. Justru ketika ada angin sepoi-sepoi basah, dia jatuh karena ngantuk dia. Nah, jadi supaya kita jangan seperti monyet gitu ya. Kita merasakan bahwa semua adalah cobaan yang tidak enak kita hadapi dengan sabar, cobaan yang enak. Jangan lupa untuk bersyukur, jangan sampai menjadi sombong, jangan menjadi takabur, tetap harus rendah hati. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari sifat-sifat yang jelek. Mudah-mudahan kita bisa selalu taqarrub, mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.